Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua ya. Wabil khusus yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Tetap saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, dan akan dipermudah setiap menghadapi masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar. Semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, sekarang kan kita memasuki bulan yang baru ya, bisa dikatakan sudah melewati bulan Juli, sekarang memasuki bulan Agustus ya. Tetap saya selalu mengatakan di setiap bulannya saya akan menguak sebuah misteri-misteri ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang nantinya akan saya sampaikan buat kalian semua, kan seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mulai ya. Saya akan mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Artinya readingan ini ataupun uploadan terbaru saya ini saya mulai di harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, tentunya di bulan Agustus ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap ya, memasuki bulan Agustus ini di 3 hari ke depan ya. Oke ya, tetap yang poin terakhir, apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yodiah kalian. Sekali lagi yang saya tarik itu mengacak ya. Yang saya tembak itu yodiah kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, sehingga mengacak sobatnya. Dan seperti itu. Nah, syukur-syukur itu energi kalian yang ibaratnya itu yang ketarik gitu loh. Sehingga adanya suatu resonate, adanya suatu ketepatan, ya syukuri. Syukuri, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti pembacaannya yang baik, entah yang buruk. Sering saya juga mengatakan ketika ada hal-hal yang buruk, ya itu apa ya, bisa dikatakan nantinya siapa tahu di balik itu semua ada suatu hikmah. Akhirnya kita bisa semakin waspada, semakin berhati-hati, dan bisa mencapai tahap kesuksesan, kelancaran di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Bukannya pas kita mendapatkan suatu kebaikan saja kita aminkan, ya tidak bisa begitu juga sobat. Karena apapun itu, hal yang baik, hal yang buruk, ya tetap apapun itu kita jadikan sebagai apa ya, kehati-hatian, rasa semangat untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Kan seperti itu ya. Ya, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban. Ya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, zodiak kalian, dan sedikit informasi dari kalian. Nah, itulah yang akan saya jadikan suatu kefokusan gitu loh. Sehingga buat yang konsul secara pribadi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, setelah saya tembak ya akurat gitu loh, asalkan dengan secara pribadi kan seperti itu. Oke cepat ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa selaras ya.
Oke, kita lihat di sini zodiak terakhir ya, ada zodiak Taurus. Artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu untuk asmara zodiak Taurus di 3 hari ke depan. Taurus, ini asmara kalian kartu utama muncul 8 cup ya. Itu cup yang sudah tersusun rapi tetapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu pack of cup ya. Ini seseorang sedang memegang cup. Cup itu dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus bisa dikatakan ini kenapa ya? Sepertinya kalian ada kekecewaan ya di 3 hari ke depan. Mungkin seperti ini ya. Mungkin ketika dulu ataupun kemarin ya, asmara yang sudah kalian bina itu serasa mungkin bagi kalian itu sudah pas ya. Sudah akan membawa sebuah kestabilan. Memang seperti itu kalau saya tangkap awalnya memang bagus. Jadi sekali lagi apa yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian susun rapi itu awalnya bagus. Entah kenapa di sini dengan seiring berjalannya waktu tiba-tiba di sini kelihatannya ada problem yang menghantam kalian. Sehingga mungkin kalian di sini adanya suatu kekecewaan, mungkin adanya suatu kesedihan. Karena apa? Yaitu tadi, karena adanya suatu konflik. Ini kalau saya tangkap ya, jadi adanya suatu renungan di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Di sini jelas bahwa adanya suatu energi di mana kalian itu berkonsentrasi akhirnya di sini. Ya. Bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan? Kalian kalau saya tangkap di sini energinya banyak juga yang dari zodiak Taurus ini ketika dihantam masalah itu apa ya ibaratnya melihat lagi gitu loh. Melihat ke belakang terus meneliti ulang di mana letak kesalahannya. Bagaimana cara untuk menjaga agar tidak terjadi suatu yang lebih apa ya yang lebih rumit lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi jelas di sini adanya suatu kekonsentrasian, adanya suatu kefokusan dan kalian ingin menjaga dan ingin menyelesaikan ketika ada masalah. Kira-kira seperti itu ya untuk zodiak Taurus ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Ini untuk masalah pekerjaan. Kartu utama kalian muncul demun, matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Ada wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Taurus ini ya. Ini energi dari zodiak Taurus ini adanya apa ya? Adanya suatu renungan juga ya. Adanya suatu kegelisahan di sini. Karena kalau saya menangkap di sini ya mungkin katakanlah harap-harap cemas gitu loh. Apakah bisa mencapai target? Apakah akan bisa mewujudkan sebuah harapan-harapan? Itu yang saya tangkap. Ya. Karena apa? Karena di sini kelihatannya apa ya? Kalian kesulitan sekali di sini ya. Gitu loh. Mungkin ketika akan adanya suatu target ya. Apalagi mungkin yang sudah merasakan target ya, yang sudah merasakan terwujudnya harapan, tiba-tiba ada masalah gitu loh. Dan adanya suatu kemelorotan, adanya suatu keminusan. Tidak seperti dulu lagi. Itu yang saya tangkap karena jelas di sini ada pihak ketiga ya, yang membuat istilahnya itu banyak sendatan, banyak hambatannya ataupun banyak terhenti di sini pekerjaan kalian. Dalam arti ya bukan berhenti total enggak gitu loh, cuman apa ya seret lah kira-kira seperti itu. Beda sama kemarin-kemarin ini. Kalau saya tangkap itu loh. Padahal apa? Kartu di sini menunjukkan the Empress. Itu artinya apa? Artinya padahal di sini kalian berharap gitu loh adanya perkembangan, adanya suatu kemakmuran ya, sehingga mungkin kalian akan bisa mencukupi kebutuhan. Kan secara logika ketika pekerjaan kalian bagus, apalagi pencapaian target ya, kesuksesan keberhasilan otomatis kan berpengaruh sama keuangan. Nah, itu yang kalian harapkan. Cuman di sini kenapa ya?
masih adanya suatu kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Kurang bisa mencapai target ini kalau saya tangkap energinya gitu. Biarpun tidak semua ya. Sekali lagi saya sering mengatakan apapun tradingan terbaru saya itu saya istilahnya itu saya buat sistem prosentase gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tertangkap jelas ya. Kebanyakan besar komunitas Taurus di sini kelihatannya masih kurang diuntungkan. Walaupun kalian ada suatu pencapaian kemakmuran, ini kelihatannya masih terpending semua sobat. Seperti itu ya. Nanti akan saya deteksi. Di keuangan, di sini ada Temperance, malaikat menuang air di kap satu ke kap yang lainnya. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor ya. Itu raja tua duduk sambil memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan apa ya? Akan adanya suatu kerezekian juga sih yang masuk ya. Itu kalau secara energi kartu ya positif gitu. Bisa saja tanda-tanda ada peluang rezeki. Cuman kalau secara apa ya? Secara energi di sini kelihatannya kalian sedang berfokus ya, kalian sedang sangat berhati-hati sekali, terutama menjalankan keuangan. Kalian tidak mau ceroboh di sini, apalagi pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini terindikasi bahwa kalian itu ketika menggunakan uang itu sangat berhati-hati sekali di sini. Meskipun apa ya, ada juga sih energi yang mengatakan ya ada juga beberapa tower sini ya sedikit boros. Saran saya ya jangan terlalu boros dulu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor ya. Ini jelas ya, kenapa saya mengatakan banyak juga yang mengalami kesulitan. Karena jelas di sini gitu. Kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, akhirnya apa? Kalian itu sudah menyusun rencana. Kalau saya tangkap energinya bahwa kalian itu sudah mau ingin menyusun rencana, mau mengubah strategi agar bagaimana rezeki itu bisa lancar ya. Adanya keuangan yang masuk. Jadi kalian benar-benar konsentrasi seperti sini. Gitu. Kalian sedang konsentrasi di sini kelihatannya. Untuk bisa itu tadi bagaimana ada keuangan masuk, bagaimana adanya suatu kestabilan, bahkan adanya suatu rezeki yang sedang kalian harapkan di sini. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Saya penasaran. Oke ya, kebenaran yang akan terungkap ini harap waspada untuk Taurus ya. Di 3 hari ke depan saya mendeteksi ataupun menangkap secara terawangan, bisa saja kalian diuntungkan, kalian terdeteksi masih selamat 50%, 50%. Bisa saja kalian diuntungkan ketika ada masalah itu akan terselesaikan, dan yang 50% lagi kelihatannya kan berat ya. Masih ada unsur kekecewaan, kesedihan karena belum adanya suatu kestabilan. Itu kebenaran yang terungkap ya. Kalau di pekerjaan kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya bisa dikatakan hampir sama ya, 50-50. Bisa saja ini akan terjadi hal yang bagus, bisa saja hal yang benar-benar sangat buruk yang sangat merugikan kalian. Karena jelas di sini kalian terdeteksi adanya suatu tembakan energi, ya, pengiriman black magic sehingga banyak sendatan ya, banyak keterpendingan di masalah pekerjaan kalian. Susah mencapai target, adanya suatu penurunan, banyak kesalahan-kesalahan di sini. Seperti itu. Jadi apa yang sudah kalian targetkan itu terkadang banyak gagalnya di sini. Seperti itu. Jelas ya. Kalau masalah keuangan ya, yang akan kebenaran yang akan terungkap di sini kalian masih diuntungkan ya. Bisa saja ini adanya suatu keresakian, cuman kalian harus selalu berhati-hati ya, harus bisa apa ya, mengatur masalah pengeluaran. Kira-kira seperti itu. Dan juga di sini kalian harus pandai menyebut rezeki sobat. Katakanlah mungkin ketika ada peluang ya jangan diabaikan. Contoh misalkan kalian diajak kerja ataupun apa, ya jangan diabaikan. Kira-kira seperti itu namanya kan menjemput rezeki. Disitulah bisa saja akan ada hal-hal bagus, ada hal-hal yang menggembirakan ataupun hal-hal yang tak terduga. Bisa saja kalian akan diberi uang yang besar ya, beda dari sebelumnya. Dan kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini ada gambaran bagus kok untuk Taurus ya di 3 hari ke depan. Semoga itu akan terjadi sama kalian. Jadi tetap semangat ya, cuman saran saya harap diperhatikan kalian tertembak di faktor pekerjaan. Itu harus dinetral. Di sini ada demun, energi yang luar biasa yang tidak bisa apa ya, tidak bisa kita cuekin gitu loh. Ketika ini kalian cuekin, bisa saja ini menghantam di keuangan kalian gitu loh. Keuangan kalian akan cepat habis di situ. Entah tidak tahu kalian membelanjakan apa, seakan-akan tidak sadar di sini.
meskipun terindikasi bagus loh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas masalah pekerjaan juga harus kita pikirkan sobat, karena bagaimanapun juga sebelum kita menghasilkan uang ya kita harus bekerja dulu. Nah, ketika pekerjaan kita sangat buruk ya, ada suatu penutupan aura tetapi tidak dinetralkan, itu kan akan berpengaruh sekali di keuangan. Nah, kan logikanya seperti itu. Nah, ya. Jadi saran saya harus fokus ya untuk Taurus, kalau bisa dinetral di seputar pekerjaan. Banyak sekali yang menghambat kalian ini. Seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, zodiak Taurus harus tetap semangat ya, gitu loh. Apapun yang sudah saya bacakan semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Ya, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan. Kalian boleh percaya silakan, nggak percaya juga nggak masalah, yang penting sudah saya informasikan, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan, kan seperti itu. Apakah ada kecocokan? Ketika memang benar ada kecocokan dan harus dinetral, ya netral kan sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena saya sering berpesan di akhir segmen gitu loh. Ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah tidak wajar, banyak keganjilan, ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Ketika kita tidak mengerti ya cari orang di bidangnya. Nah, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, netral lagi, kepositifan, kerisikan itu bisa masuk, minimal akan bisa meringankan beban ketika mungkin ada masalah yang besar. Itu akan mudah terselesaikan, akan menjadi ringan karena kuat energi positif kita, karena sudah terbuka. Beda lagi ketika kita biarkan mengakar ya, terlalu kuat energi negatif, jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil pun, masalah yang sepele pun terkadang akan bisa menjadi besar sobat, dan itu merugikan buat kita gitu loh. Jangan sampai kita merasa habis dulu baru kita menetralkan, karena apa, sudah banyak yang konsultasi ya. Ketika saya deteksi, saya cek, memang ada suatu tembakan aura, dan itu memang dirasakan semakin habis gitu loh. Jangan sampai kembali ke titik nol, karena bagaimanapun juga kita harus tetap semangat ya. Karena apa? Karena nasib tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.